Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak GBI DTC. Yuk ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Tuhan. Siapkan dirimu, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, dan memuji Tuhan dengan semangat. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi ya bersama dengan kakak di sini. Ada Kak Lisbeth, ada Kak Resi. Yuk kita mau ibadah kepada Tuhan ya. Walaupun sampai saat ini tuh kalian masih ibadah di rumah lewat online, tetapi harus tetap semangat, sukacita ya. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu sama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata seperti biasa supaya konsentrasi kita hanya untuk Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, yang sangat mengasihi kami bersyukur karena Bapa yang sangat baik senantiasa memelihara kami, menyertai kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersukacita dengan Engkau. Kami mau menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami mau duduk manis juga Tuhan. Kami mau mendengarkan segala sesuatu yang indah tentang Engkau. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Langsung ya Kak, kita mau Tuhan bersukacita di dalam Yes, Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang periang. Tunggu Kak, kita lihat dulu adik-adik udah sukacita semua belum coba ya? ya? Coba senyum dong. Senyumnya manis-manis sekali, gitu. ganteng-ganteng, cantik-cantik semua anak pintar. Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Dari awal adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Lagi adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kali lagi adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Haleluya. Harus tetap sukacita Kak. Sudah sukacita semua? Yes, harus tetap lebih lagi sukacita dalam Tuhan. Kita mau lebih menari di dalam Tuhan. Menari-nari di dalam Tuhan supaya kita lebih happy. Yuk, Semua adik-adik menari ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersama
mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yunari yuk, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Pasti dong kali ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Kita mau belajar mendengar akan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya adik-adik semuanya semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.
Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Lebih sungguh katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Yes. Tuhan, Kami menyediakan diri kami, Tuhan. Anak-anak sekolah minggu untuk kami generasi dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa, agar kami menjadi generasi-generasi yang Tuhan pakai. Oh, haleluya, Utuslah haleluya. aku Haleluya. sampai generasiku Sekali lagi kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Hiara bara 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 bara. selamatkan generasi Hiara bara 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 bara. Selamatkan generasi anak-anak sekolah minggu. Selamatkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, Engkau yang katakan ini mendampingi aku mereka. Tuhan. Engkau yang Ini memberikan aku mereka kekuatan, Tuhan. mengiringi setiap langkah anak-anak Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi anak-anak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Oh, Oh, haleluya. Biar jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oh, Yesus. Adik-adik yuk yang mau diutus Tuhan, yang mau menerima panggilan Tuhan, angkat tanganmu adik-adik. Katakan ini aku Tuhan, aku mau menjadi saksimu Tuhan, aku mau menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan, biar semua orang juga diselamatkan bagi Tuhan. Turunlah urapan kuasa-Mu mengalir atas adik-adik ya Tuhan, yang mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi dengan urapan-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai seluruh anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi teman-temannya Tuhan, bagi sesamanya ya Tuhan, bahkan bagi keluarga orang tuanya Tuhan. Mereka menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Kau sungguh sangat baik Tuhan.
Kau sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati Tuhan, bersama dengan adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami mau berdiri untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia di dalam nama Yesus. Diberikan Tuhan kuasa bagi Indonesia ya Tuhan, untuk bisa Tuhan melalui Tuhan Yesus segala macam hal yang terjadi Tuhan. Dan kami percaya Engkau bawa bangsa kami untuk lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Sembuhkan bangsa kami Tuhan dari virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus yang memakai presiden dan wakil presiden Tuhan. Bahkan semua Tuhan Yesus, aparat pemerintahan yang ada, biar mereka semuanya Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, kami mau memberkati Tuhan Yesus para pemimpin Tuhan rohani kami ya Bapa. Mulai dari Tuhan Yesus gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus gembala rayon kami ya Tuhan 9, Bapak Yongki dan kedua wakilnya ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan gembala kami Tuhan, Bapak Linton Sirait ya Tuhan. Mari Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pakai dengan luar biasa ya Tuhan, menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupnya, diberkati keluarganya Tuhan. Keluar masuk hamba-Mu ini Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diluputkan dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Kami sungguh Tuhan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan terima firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan dengar Tuhan, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau urapi Kak Erni ya Tuhan, dengan urapan-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Ya, kita masuk tahun 2021. Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang masih diri, coba duduk ya. Alkitabnya biasa diambil dulu. Kita belajar Alkitab walaupun nanti memang muncul ayatnya, tapi jangan karena itu kita jadi lupa deh sama Alkitab ya. Kita biar semakin ingat firman Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Nah, hari ini kita kembali belajar dari satu tokoh. Pasti adik-adik sudah tahu nih, seorang bapak yang begitu percaya, yang begitu taat. Dan kita kasih judul kira-kira apa ya? Kita kasih judul Teladan Iman. Ya, teladan iman bagaimana ya? Yuk kita belajar dari seorang bapak yang begitu hebat imannya. Dia luar biasa imannya. Kita bisa jadi ngikutin teladan dia supaya kita juga jadi contoh ya dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena adik-adik, kakak sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi lebih luar biasa lagi di tahun 2021 ini. Yuk kita buka yuk Alkitabnya, yuk yang masih bengong-bengong tuh yuk fokus yuk. Kejadian 12, nah, masih ingat di perjanjian lama kan? Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, adik-adik, kita sudah baca firman di mana Abram ini tinggal di Haran. Tadi pertama dia itu tinggal dengan bapaknya, terus ada saudaranya ya di Ur Kasdim. Lalu bapak Abram ini bernama Terah bilang gini, kita keluar dari Ur Kasdim. Terus mereka pergi dan tinggal di Haran. Setelah beberapa lama gitu bapaknya Abram meninggal. Tapi Abram masih tinggal di Haran. Setelah Abram berusia 75 tahun, cukup tua ya adik-adik, 75 tahun, masih muda Kak Erni saat itu ya. 75 tahun Tuhan berfirman sama Abram, Abram pergi dari sini, keluar, tinggalkan sanak saudaramu. Aku akan tunjukkan suatu tempat yang lebih baik, suatu negeri. Kamu keluar dari sini. Nah adik-adik kira-kira Bapak Abram itu ngomong gini gak ya? Kemana aku pergi? Orang aku di Haran ini udah hidup makmur, aku kaya loh. Pembantuku, asistenku atau zaman dulu budak ya adik-adik. Budakku perempuan, laki-laki banyak. Terus kambing dombaku banyak, lembuku banyak. Istriku juga si Sarah itu cantik. Terus kalau aku pergi nih ke tempat yang Tuhan tunjukkan, ribet banget Tuhan. Kira-kira Bapak Abram ngomong gitu gak sama Tuhan? Enggak loh adik-adik. Bapak Abram gini, ya baik. Ibarat tentara nih adik-adik. Komandan nyuruh prajurit, kamu tugas ke daerah pedalaman. Siap komandan. Nah Bapak Abram begitu, dia langsung siap pergi. Dia gak mikir gini, nanti kira-kira aku di tempat yang baru sana jadi miskin gak ya? Jadi sengsara gak ya? Nanti penduduk di sana kira-kira ngucilin aku gak ya? Nanti kira-kira aku diterima gak ya di sana? Terus gimana dong kambing dombaku? Nanti dicuri gak ya di sana? Enggak. Dia melangkah, dia pergi terus berjalan, dia mengikuti sampai dia ke Kanaan, ke tanah Negeb. Ya dia tinggal di tanah Negeb dan Bapak Abraham di situ tetap percaya kepada Tuhan. Padahal loh adik-adik zaman itu mereka bangsa-bangsa itu belum menyembah Tuhan dengan benar. Mereka nyembah dewa-dewa, nyembah pohon, nyembah segala macam yang bukan kepada Tuhan. Dan mereka kadang mempersembahkan juga itu anak-anaknya dipersembahkan ke dewa-dewa. Pokoknya mereka itu tidak mengenal Tuhan. Tapi Bapak Abram ini mengenal Tuhan. Dia tidak ikut kepada orang-orang di sekitarnya, tidak menyembah dewa, tidak menyembah Baal ya. Lalu kenapa sih Bapak Abram ini bisa percaya, kan dia udah kaya ya di tanah Haran.
udah makmur, udah sentosa. Kenapa dia mau pindah? Kan ribet banget tuh, bawa banyak sekali ya. Mungkin orangnya ratusan tuh. Asistennya aja berapa? Belum anak buahnya yang jagain. Buat lembu, domba, buat masak segala macam. Ratusan orang pindah dari Haran ke tempat yang dia belum tahu kemana. Tuhan cuma nyuruh pergi. Dia nurut aja Bapak Abram. Keren banget ya imannya Pak Abram. Kira-kira yang membuat Pak Abram ini bisa nurut sama firman Tuhan apa ya? Kita coba ingat. Di perjanjian baru Ibrani 11 ayat 1. Yuk buka Alkitabnya. Kenapa sih Bapak Abram ini nurut ya sama firman Tuhan? Padahal kan Tuhan tuh ngasihnya gak jelas, gak detail. Tapi kok dia jalan aja ya. Nah ini dia rahasia kenapa Bapak Abram nurut sama firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah ini poinnya adik-adik. Jadi Bapak Abram itu beriman. Dia yakin alam semesta ini udah dijadikan Tuhan begitu indah, begitu sempurna. Dan aku pun dipelihara Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Di Haran aku kaya, aku tidak kekurangan. Aku walaupun pergi ke negeri yang tidak aku tahu. Tapi selama Tuhan bersama aku, Tuhan semesta alam bersama aku gak perlu khawatir, aku gak perlu cemas. Pasti Tuhan bersama aku, pasti Tuhan ada rencana yang indah buat aku. Jadi iman inilah dasar yang membuat Bapak Abraham melangkah, membawa seluruh keluarganya. Dia tinggalkan itu ya, abangnya, dia tinggalkan ponakannya mungkin. Nah tapi ada satu ponakannya Lot ikut. Kenapa Lot bisa ikut? Karena Bapak Lot itu sudah meninggal. Jadi Lot itu sudah lama ikut Abram. Dan Abram ini adik-adik ternyata belum punya anak. Masih ingat ceritanya? Jadi Abram belum mempunyai anak. Setelah dia 75 tahun keluar dari negeri yang sudah membuat dia makmur itu dari Haran. Dia pergi sampai ke tanah Negeb. Suatu hari Tuhan kembali berfirman kepada Bapak Abram. Dia bilang gini, Abram, ini negeri akan aku kasih sama kamu dan keturunanmu. Gitu. Nah adik-adik aneh ya, padahal pada saat itu Bapak Abram belum punya anak. Tapi kok Tuhan bilang akan diberikan kepada keturunanmu. Tapi Abram mendengarkan. Karena itu tadi Ibrani 11 ayat 1. Dia beriman apapun yang direncanakan Tuhan itu adalah baik. Ya, lalu Tuhan bilang keturunanmu akan memenuhi bumi ini. Keturunanmu kan banyak seperti bintang di langit. Kalau ada yang bisa ngitung bintang di langit atau pasir di laut. Nah seperti itu keturunanmu Bapak Abram ya. Gitu. Dan Abram namanya diganti menjadi Abraham. Kalau adik-adik mau tahu buka Alkitabnya ya di Kejadian 17 ayat 5. Jadi kata Tuhan namamu sekarang bukan Abram tapi Abraham. Dan istrimu Sarai menjadi Sarah. Dan sejak itu Bapak Abram menjadi namanya Abraham ya. Dan kata Tuhan gini, kita bikin perjanjian Abraham ya. Perjanjiannya itu adalah antara kau dan aku sunat. Nah, ini awal mulanya ya adik-adik. Kita buka yuk. Di mana sih itu kok ada ya? Kejadian 17 ayat 10. Udah adik-adik dapat? Kejadian 17 ayat 10. Kata Tuhan gini nih adik-adik, perjanjian dia dengan Abraham. Jadi dia bikin perjanjian nih Tuhan sama Abraham. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu
yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, jadi adik-adik pada zaman itu ketika anak laki-laki lahir sudah usia 8 hari itu disunat. Itu tandanya perjanjian antara Allah dan Abraham pada saat itu. Artinya itu sudah milik Tuhan yang disunat itu ya. Dan itu dilakukan oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham manggil seluruh yang ada di situ. Baik budaknya ya, karena itu sudah kepunyaan Abraham juga, mereka sunat. Dan singkat cerita adik-adik, Tuhan menepati janjinya loh. Dia tepatin ketika, ingat tadi Abraham umur berapa? 75 tahun keluar dari negeri Haran. Dan ketika Abraham usia 99 tahun, Tuhan bilang, aku akan membuat Sarah istrimu itu hamil gitu. Sarah sebenarnya gini, aku udah tua, udah nenek-nenek, masa sih hamil gitu. Tapi kata Tuhan tuh gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya gak adik-adik? Dan benar loh adik-adik, tahun berikutnya Ibu Sarah hamil dan melahirkan anak laki-laki namanya Ishak. Tahu gak adik-adik, janji Tuhan itu berapa lama Bapak Abraham menunggu? Setahun, 2 tahun? Tidak, 25 tahun loh Bapak Abraham menunggu janji Tuhan biar dia punya anak. Ketika dia 75 tahun keluar dari Haran, setelah Bapak Abraham usia 100 tahun baru Ishak lahir. Wow, lama sekali ya 25 tahun dia menunggu. Itu tadi kok Bapak Abraham bisa hebat ya. Dia menunggu, dia gak bosan, dia tetap percaya. Walaupun sudah tua dia, tapi dia tetap percaya. Tuhan udah bilang, keturunanku akan banyak seperti bintang, seperti pasir di laut. Dan benar, setelah 25 tahun dia menunggu, terjadi mujizat. Dan luar biasa, Abraham ini percaya banget sama Tuhan. Kenapa ya Bapak Abraham begitu percaya, imannya begitu kuat? Rahasianya apa ya adik-adik? Kakak juga kadang-kadang, wah apa nih rahasianya ya? Kok bisa ya Bapak Abraham itu sampai 25 tahun nunggu janji Tuhan. Disuruh pergi dari negeri yang udah bikin dia makmur. Dia nurut lagi. Padahal dia nggak dikasih tahu, belum dikasih tahu kisi-kisi di negeri sini nih. Enggak. Ternyata rahasianya adalah selain dia beriman yang kuat karena Bapak Abraham mengasihi Tuhan Allah. Yuk kita buka. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Iya, kakak juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita tetap belajar terus mengasihi Tuhan Yesus ya. Yuk kita buka, mungkin adik-adik udah pernah baca, sekarang kita ingat-ingat lagi. Mungkin ada yang lupa ya. Markus 12 ayat 30. Ini nih yang membuat pondasi Bapak Abraham imannya kuat. Enggak tergoyahkan. Kita baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Abraham benar-benar dia beriman, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatannya. Dia suruh pergi, dia pergi. Kata Tuhan, nanti kamu akan punya anak. Dia beriman, dia yakin, dia gak protes gini. Tahun kedua, tahun ketiga, Tuhan mana janjinya? Udah 5 tahun nih. Belum juga gitu. Atau udah 10 tahun, mana Tuhan? Udah 20 tahun, mana Tuhan? Enggak. Karena dia mengasihi Tuhan, dia gak komplain adik-adik. 25 tahun Bapak Abraham menanti janji Tuhan. Dia tidak protes karena dia mengasihi Tuhan dengan seluruh hatinya, jiwanya, akal pikirannya, bahkan dengan perbuatan. Jadi dia gak cuman bilang lagi, ya aku mengasihi Tuhan, tapi perbuatannya tidak ada. Kita juga belajar ya dari situ. Jangan bilang, ya aku Kak mengasihi Tuhan. Tapi kalau hari Minggu, aku gak mau ibadah online, aku mau nonton film aja. Hari Minggu tuh film kartun keren-keren banget Mama. Terus kalau enggak aku masih ngantuk Mama. Kita
Kita belajar hari ini dari Bapak Abraham ya. Dengan iman yang teguh, kita taat, nurut, dan pondasi kita biar kuat. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Dan jangan lupa perbuatan kita harus ada tindakan ya. Dengan begini adik-adik duduk manis, mendengarkan firman, itu namanya sudah perbuatannya sudah ada. Good, luar biasa. Oke, dan luar biasa Bapak Abraham diuji lagi terakhir sama Tuhan. Kira-kira ujiannya apa ya? Anaknya udah lahir, namanya Ishak. Setelah agak-agak gede dikit, kata Tuhan gini, Ishak ini udah gede. Tuhan bilang sama Bapak Abraham, Abraham ambil anak tunggalmu Ishak itu, persembahkan, pergi ke gunung. Sana nanti aku tunjukin deh, kamu pergi dulu ke More gitu. Terus apa kata Abraham gini, Tuhan 25 tahun loh aku nunggu berkatmu ini. Masa sekarang kamu ambil lagi? Gimana sih Tuhan? Enggak ya, dia enggak protes lagi loh Bapak Abraham. Karena itu tadi Markus itu loh, ingat mengasihi Tuhan. Dia nurut. Yuk kita lihat, benar enggak dia nurut? Kejadian 22 ya. Kejadian 22 ayat 1-2 kita lihat. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuh adik-adik, Tuhan cobain Bapak Abraham berat banget. 25 tahun ditungguin, anaknya udah lahir, udah lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya. Terus kata Tuhan, persembahkan anakmu. Artinya Tuhan seperti mau ngambil lagi berkatnya ya. Misalnya nih adik-adik, dikasih sama mamahnya. Nih mainan baru, mobil yang ada remote-nya gitu yang buat cowok-cowok. Mungkin yang cewek, nih lagi ada boneka yang lagi terkeren atau apalah permainan yang kalian suka. Setelah kalian lagi senang-senangnya, mungkin udah seminggu kalian mainin, tiba-tiba kata mama atau papa, sini aku ambil lagi, kembalikan. Pasti adik-adik uring-uring, mama papa gimana sih udah dikasih ini? Pasti gitu kan. Tapi Bapak Abraham enggak loh, keren banget. Itu tadi dia beriman, dia bilang, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Dia nurut, dia pergi, dia persembahkan Ishak ya. Ketika dia sampai, dia udah bikin tuh ya buat persembahan, dia siapin. Terus ya dia sebenarnya gak tega juga ya, anak satu-satunya, dia udah tua, udah 100 tahun lebih dia waktu Ishak itu lahir. Tapi dia taat sama Tuhan. Karena itu tadi dia mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada dia mengasihi jiwanya sendiri atau lebih mengasihi kepada Ishak. Apapun yang kata Tuhan dia nurut. Seperti tentara, siap bos, akan kulaksanakan. Dan luar biasa loh, ternyata memang Tuhan cuma nguji. Ketika Ishak mau dipersembahkan kata Tuhan stop. Aku udah lihat kamu memang mengasihi aku Bapak. Abraham itu lihat di semak-semak ada domba. Akhirnya domba yang dipersembahkan bukan Ishak. Nah adik-adik tahu nggak kenapa sih Tuhan nyuruh Bapak Abraham itu mempersembahkan anaknya? Karena memang pada zaman itu adik-adik, mereka kan ingat tadi kata kakak bangsa-bangsa itu menyembah Baal, dewa. Jadi mereka melakukan suatu persembahan itu bukan domba tapi anaknya dipersembahkan supaya ada kesuburan di tanah itu, ada kemakmuran. Jadi Tuhan ingin mematahkan, ingin menunjukkan kepada dunia, anak-anakmu tidak perlu kalian persembahkan untuk ke api-api. Tapi kalian cukup dalam pujian penyembahan kepadaku. Aku akan menyertai kamu. Jadi Tuhan membatalkan segala aturan-aturan di zaman saat itu. Tidak memberikan persembahan anak kepada dewa atau Baal ya. Cukup kita persembahkan hati kita dengan pujian dan penyembahan dan perbuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan tetap tinggal di dalam hati kita. Karena ingat, ini adalah bait Tuhan. Kalau Tuhan mau tinggal di sini adik-adik,
kita harus bersihkan. Ini dibersihkan, mengerti kan? Perkataan-perkataan berkat, pikiran-pikiran yang baik. Ini juga perbuatan yang baik, tangannya jangan mukul-mukul adik sembarangan atau kakak atau teman berantem, oke? Ya, jadi sekarang kita dapat belajar dari apa dari Bapak Abraham? Abraham dipanggil Tuhan supaya menjadi Bapak orang percaya. Dan keren kan? Orang yang memberkati Bapak Abraham diberkati. Orang yang mengutuk Abraham dikutuk. Itulah luar biasanya karena Bapak Abraham begitu percaya, begitu beriman. Sekarang seperti lagu yang tadi penyembahan ada panggilan Tuhan. Kira-kira di saat di 2021 ini apa ya panggilan Tuhan? Buat Kak Erni, buat adik-adik. Nah kita tanya sama Tuhan. Tuhan apa panggilanmu untuk kami? Lagi saat pandemik gini kita berdoa bisa loh adik-adik. Ya, kita usahakan kesejahteraan kota ini seperti Bapak Abraham nurut taat. Nah kita juga bisa nurut taat, kita beriman. Kita berdoa, kita doakan negeri Indonesia ini, pandemik ini berlalu. Kita doakan orang tua kita juga, teman-teman kita juga. Mungkin ada orang tua kita sekarang lagi ekonominya agak susah. Kita beriman ya, kita beriman, kita berdoa. Panggilan Tuhan untuk generasi kita supaya generasi ini, generasi adik-adik tetap dipelihara Tuhan. Kita melayani lewat doa. Jadi kita taat seperti Bapak Abraham. Oke adik-adik, itu tadi kita belajar teladan iman mengenai dari Bapak Abraham. Di 2021 ini biarlah iman kita semakin kuat. Ya walaupun pandemik, adik-adik tetap semangat ya mengasihi Tuhan walaupun lewat online ibadahnya. Kita tetap semangat. Kita tetap bersukacita seperti lagu-lagu tadi, kita bersukacita, bergirang ya. Kita buang sungut-sungut, kita buang kata-kata sia-sia. Yuk kita maju terus, biar nama Tuhan dimuliakan. Supaya adik-adik dan kakak seperti Abraham tadi. Siapa yang memberkati adik-adik, mereka juga akan diberkati. Keren kan? Siapa yang mengutuk adik-adik, mereka akan kena kutuk. Nah itulah artinya kita punya Roh Kudus, kita harus maju, kita buktikan dengan perbuatan kita mengasihi Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan yang benar yaitu Yesus Kristus. Amin ya, sampai di sini ayat firman Tuhan. Kita terus beriman yang kuat. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar teladan iman dari Bapak Abraham yang begitu nurut, gak banyak komplain. Dan dia percaya rencana Tuhan itu baik buat kami. Dan kami percaya pandemik saat sekarang pun keadaan sepertinya begitu kadang-kadang menakutkan. Tapi kami beriman bahwa Tuhan bersama kami. Kami beriman bahwa Tuhan melindungi kami sekeluarga. Jaga kami dan kami juga mau belajar lagi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dengan perbuatan kami juga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Oke, kita udah selesai firman Tuhan, sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Siapa mau terima berkat? Yuk kita angkat tangan, walaupun di rumah ya kita tetap menghormati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik, diberikan kecerdasan, kepintaran, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan orang yang jahat. Kalian bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, kalian bertumbuh dengan sehat, dan segala kebutuhan kalian dicukupkan Tuhan. Kalian sekeluarga diberkati dan menjadi berkat, menjadi generasi ilahi yang kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus, berkat turun atas kalian. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.